Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Amin. Allah berikan kembali kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang 1445 Hijriah untuk bisa menikmati hidangan yang Allah sediakan, yaitu Maidatul Ramadan, hidangan yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca apa yang saya bacakan tadi, tadabbur sedikit ya. Surah Al-Hasyr juz 28. Allah Ta'ala mengingatkan saya dan kita semua, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Karena memang ketakwaan ini satu-satunya bekal mudik kita sesungguhnya. Mudik yang sesungguhnya itu adalah mudik kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Long time, perjalanannya panjang sekali. Allahu Akbar. Nanti di alam barzah, setelah alam barzah yaumul ba'ats, dibangkitkan, terus nanti dihisab, terus nanti sirat, mizan, terus masih lama kali perjalanannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kita nanti di akhir. Amin. Dan dijadikan kubur-kubur kita kelak taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita doakan orang tua kita yang mungkin sudah tidak ada wafat. Kiranya Allah jadikan alam barzah mereka semuanya, alam kuburnya daripada taman-taman ya raudhah, ya, daripada taman-taman, yaitu taman daripada taman surga Allah, min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, kita lanjutkan ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Renungan buat kita ini taujih Rabbani, arahan dari Allah. Sehingga Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, setiap jiwa kita melihat apa yang mau dibawa dia bekal esok hari. God ini di sini becak bahasa Jawa. Besok di sini maksudnya hari akhirat bertemu Allah. Tomorrow, ya, bekal. Insyaallah apa yang kita lakukan di Ramadan ini mulai 1 sampai 6 hari juga bagian dari rangka bekal itu. Ya, tidak ada yang tahu masalahnya Allah. Ya. Dalam Al-Quran hanya ada 2 tempat kata-kata takwa itu diulangi 2 kali dalam satu ayat. Yang pertama ini dalam surah Al-Hasyr. Wal tanzur ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullah. Di balai ini samping pintu diulangi 2 kali menunjukkan penegasan. Ini yang pertama berkaitan tentang bekal mudik kaya. Tempat yang pertama hubungan kita secara horizontal, silaturahim. Dalam surat An-Nisa ayat 1 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa'an. Diulangi, wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqib. Dalam Al-Quran 30 juz hanya 2 tempat inilah kata takwa di balai ini diulangi dalam satu ayat. Yang satu surah An-Nisa tadi berhubungan tentang hubungan kita sesama manusia. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, taqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan.
Ya, ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan dari satu jiwa, keturunan kita Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari Nabi Adam Allah ciptakan pasangannya Ibunda Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa, dari Nabi Adam dan Ibunda Hawa terjadilah perkembangbiakan keturunan diperbanyak oleh Allah dari laki-laki dan perempuan berupa manusia. Kemudian wattaqullaha, becik panjenengan sedejeng nikah. Hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan alladzi tasaaluna, yang dengan ketakwaan tadi kita kepada Allah, kita ditanya hubungan silaturahim. Nah, kalau yang ayat tempat kedua tadi, hubungan kita kepada Allah. Kalau ayat yang pertama itu nizam silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam Al-Qur'an setebal ini satu ayat yang diulangi berulang takwa hanya dua tempat. Yang pertama hubungan sesama manusia, yang kedua dalam surah Al-Hasr yang menjadi topik kita masalah hubungan kita kepada Allah, bekal yang kita ingin bangun. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwajh. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makanya Nabi kemudian mengatakan, kalau ada cita-cita kebaikan kita program, jangan dengan unding-unding, jangan tunda, kerjakan. Idza asbahta fala tamtadil masa. Punya cita-cita kebaikan, nazar apa, ya, langsung eksekusi, jangan ditunda. Wa idza amsayta fala tamtadil sabah. Kalau ada cita-cita kebaikan yang kita ingin kerjakan eksekusi sore, jangan tunggu sampai wa khudh bi sihhatika qabla maradi. Ambil, ya, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakit. Ini nasihat buat kita semua, buat saya semua. Ya, di penghujung bulan suci Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan segala amaliyah yang kita lakukan Allah berkenan menerima di hadapannya. Amin. Salah, kehilafan, kekurangan kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, Kau Zat yang Maha Pemaaf, mencintai hamba-hambamu yang minta maaf, ampun kepada. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat ada 4 yang kita akan ditanya oleh Allah sebelum telapak kaki ini bisa bergeser. Dalam hadis Sahih Rasulullah bersabda, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidaklah bisa bergeser siapapun dia, mau presiden, mau raja, menteri, sopung kami, semua ditanya ini sebelum ini kaki bergeser. Satu, an umrihi fima afna. Allah, usia yang Allah amanahkan untuk apa? Usia, umur ini apa? Allah, ujung-ujung anak kita sudah besar, ujung-ujung sudah mulai nampak bercahaya rambut, ujung-ujung cepat sekali berjalan. Allah, umur itu apa? Yang adik-adik milenial yang masih hadir, wa an syababihi fima abla, masa muda untuk apa digunakan. Hanya kalau orang muda dia taat, apresiasinya pun dahsyat nanti di akhirat. Mendapatkan naungan dari 7 itu kan anak muda, Pak, yang disebut oleh Rasulullah SAW. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Umur secara umum, secara khusus di dalam umur itu masa muda untuk apa? Allah. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila. Ilmu yang Allah titipkan untuk apa? Otak-utik, maka di luar otak-utik tanya. Ilmu. Makanya ilmu itu harus dicelup sibabat Allah, dengan celupan Allah. Banyak orang cerdas, tapi kalau nggak kenal Allah, hancur. Terutama kali tak mudik. Betul Jawa. Tahu bahasa otak mudik?
Udah. Karena tidak ada celupan Quran. Dan menghadirkan langit dia. Pintar kuat. Tapi ketika ruh itu tidak ada, kebijakan itu bisa bertolak belakang. Maka ditanya oleh Allah, ilmu ini apa yang tak besar? Allah, tidak ada dikotomi perbedaan ilmu agama, ilmu semua itu dari Quran. Kalau ulama-ulama dulu Pak, semua ahli-ahli di bidangnya, Quran itu menjadi basis pertama kali. Bapak kedokteran di dunia barat dikenal dengan Avicenna atau Ibnu Sina. Dia menghatamkan Quran itu sudah 30 juz, kalau tidak salah dalam biografinya belum sampai genap umur 10 tahun. Sudah hafal Quran. Tapi nanti ahli bidang kedokteran, dialah yang menemukan rumus-rumus dasar, kemudian barat itu menjemput dari dia. Avicenna dalam dunia barat. Tapi masih kecilnya udah dikomplit Quran dulu, masjid dulu kenapa? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahirnya sudah yatim, dikirim mamanya di lembah di Mekah untuk belajar bahasa dari pakarnya penduduk Badui asli pegunungan, ya, supaya fasihah bahasanya. Genap belum 7 tahun sudah menghafal Quran. Di usia 17 tahun sudah menjadi mufti di tengah-tengah umat. Imam Syafi'i tempat rujukan berkah. Maka dari mazhab yang 4 itu yang menjadi sentral khusus referensi bahasa itu bisa dari Imam Syafi'i. Qala Imam Syafi'i makna hadhihi kalimat. Imam Syafi'i berkata tentang makna kalimat ini secara lughatan, istilah, secara bahasa dan istilah bisa diterima dalam dunia akademis. Selain kita ambil referensi tentunya dari kamus Indo, tapi kita bisa ambil referensi itu langsung perkataan Imam Syafi'i karena sejarahnya Imam Syafi'i sejak kecil sudah belajar selain Al-Quran, belajar bahasa itu. Berbeda dengan imam-imam yang lain. Itu keistimewaan. Sejak kecil sudah Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi kalau dia ada, saya yakin dia taat. Kalau mau jadi pejabat apapun dia, teknokrat, Sayyidul Qaum Khadim, dia akan pakai prinsip pemimpin umat, hakikatnya pelayan umat. Melayani. Allah. Dan yang terakhir yang ditanya nanti oleh Allah, mohon maaf ini muhasabah buat kita semua. Wa an ma'ihi min aina kasabahu wa fima anfaq. Harta yang Allah titipkan dari mana? Songkondi, dari mana kita beroleh? Bukan hanya itu. Wa fima anfaq, kemana dibelanjakan itu harta? Allah. Untuk masalah harta ini, Pak Ustaz, 2 yang ditakut. Yang ditanya 2 Pak. Dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan? Bukan dari mananya Pak. Di mana dihabiskan itu harta? Ditanya oleh Allah. Makanya perhatian Islam dengan harta itu juga dasar. Islam itu memperhatikan harta. Apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai akan mempengaruhi tingkah pola seseorang. Maka orang kalau dia selalu memasukkan apa yang haram ke dalam perutnya, itu tingkah lakunya kayak yang haram. Nauzubillah min dari boso Jawa ini duit panas ditanam panas, duit geni ditanam geni juga. Paham aja dengan? Ya, duit yang panas didapat itu biasanya habis di tempat panas juga. Karena satu frekuensi geni apa geni. Nauzubillah. Yang ini belanjakan juga di tempat-tempat yang halal. Tapi kalau yang halal itu akan membuat energi kita dekat kepada Allah. Itulah makanan. Hati-hati Pak. Makanan yang bersumber dari halal itu, minuman, pakaian itu akan membuat kita tenang. Kita kemudian semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau bersumber dari haram, bote. Dalam kebaikan, ningali dalam kebaikan itu tidak selera. Tapi begitu lihat maksiat, cepat tepor. Cepat itu, responnya cepat. Makanan yang dia makan itu bersumber dari satu ritme, satu frekuensi. Nauzubillah min zalik. Makanya Rasulullah SAW terakhir memberikan kepada kita dalam hadisnya, inna minan nasi mafatihul lil khairi wa maghaliqul syarr.
Mudah-mudahan kita dijadikan golongan yang pertama ini. Amin, Pak. Amin. Sesungguhnya ada sebagian di antara manusia yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Amin. Penutup maghalibul syarr, keburukan dan kejahatan. Setiap ada program kebaikan, dia hadir di situ. Jangan main-main. Selama saya menjabat, tak boleh diutik-utik di masjid. Sebelum saya pensiun harus ada masjid, mushola di sini. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ada dia pensiun, Pak. Dia enak, tenang. Allah berkahi. Dia menjabat menjadi pintu-pintu kunci pembuka, kunci-kunci pembuka kebaikan. Ada kisah di Jakarta. Kita khutbah Jumat itu, Pak. Kita khutbah Jumat menyampaikan materi hikmat. Lawanan suaranya kabeh mix nyelok mobil. Nomor B sekian tanggung itu utang. Di parkiran lagi panas orang dulu. Terakhir, akhirnya perkantoran itu punya masjid dan musola. Salah satu direksinya bilang, sebelum saya pensiun, saya usahakan ada masjid dan musola. Mantap, Pak. Dahsyat. Perjuangan itu yang kita inginkan. Membuka kunci-kunci kebaikan dan penutup kejelekan. Ada kejelekan dia tutup. Kalau dia pejabat, tanda tangan, stempel, jebret. Itu lebih mengena daripada Bapak menghadirkan penceramah mubalik 1000 orang. Itulah kalau jabatan itu orang yang mengerti. Tanda tangan saya ada konsekuensi. Stempel tanda tangan pulang. Allah. Ini strategis juga. Wa inna minan nas sebaliknya, nauzubillah, mafatihul lisyarr. Ada juga sebagian manusia dipikir yang kata Kanjeng Rasul SAW, pembuka kunci-kunci kejelekan. Nang dia lapor yang elek, nang kono. Di mana ada proyek kejelekan pasti ada dukung dia. Nauzubillah. Wa maghalibul khair, penutup pintu-pintu kebaikan. Di mana ada kebaikan, dia harus seperti kontrak. Saya nggak kontribusi lagi itu. Jangan dibangun musola di sini, Pak Haji, di komplek kita. Komplek kita itu kalau dibangun musola atau masjid, NGO tanah itu medul harganya. Ya Allah, ada itu ada di sana. Jakarta, akhirnya Pak Haji ini pindah saya. Saya pikir sudah siap semua pejabatnya RT RW. Dari kalangan RW-nya yang nggak boleh Pak Haji di sini. Komplek kita ini masjidnya yang dibuat. Sejak itu saya berniat jual rumah saya di komplek itu. Saya pindah dekat rumah saya dekat masjid. Saya cari Allah masih hidup Pak Haji di Jakarta. Dahsyat ya. Didol pemain nggak payu saja. Dijual pertama nggak aku hubungi saja. Gimana doa kita baca itu kita rupiah. Kadang-kadang udah mau tawar-tawaran dia nggak jadi. Ternyata baru saya tahu di situ. Dalam dunia properti ada juga klenik-klenik. Wonten Pak, beda Pak, beda. Tusuk sate rumahnya dia. Baru saya tahu kalau orang mau beli tusuk sate itu enggak tahu. Kecuali yang ngerti agama. Enggak ada gitu-gitu. Akhirnya yang beli rumah dia juga yang ngerti agama. Alhamdulillah. Nunggu berapa tahun dia berlalu. Rumah komplek paling mewah di Jakarta, Pondok Indah. Saya ke rumahnya itu berapa kali dengan teman-teman. Baca ayat kursi, silakan ayat kursi baca itu. Karena udah mau ternyata masalahnya itu susah. Saya baru tahu dalam dunia properti itu susah. Wah, saya bilang itu sate enak sekali kalau nggak puasa kita makan sekalian. Ternyata beda dalam pandangan mereka. Membawa sial dan seterusnya. Yang boleh itu ternyata yang ngerti agama. Apa makna dari kisah? Ada memang ketika manusia yang begitu, ada kebaikan yang untuk, ada kejelekan. Itu yang pejabat RW itu harus punya assessment. Baru boleh kecil-kecilan aja dalam masalah. Karena dia sudah di komplek itu membangun fondasi pengajian. Setiap malam Jumat ngaji dari rumah ke rumah keluarga muslim. Memang nggak ada di lingkungan itu masjid muslim sama sekali. Soal tahun ini buat orang adanya di luar jauh. Dia buat ingin musola gitu lah untuk lingkungan. Ternyata RW-nya nggak tanda tangan. Alasannya apa? Dia cerita. Kalau kita bangun musola, NGOP tanah
medun harganya. Apa hubungannya sama saudara itu? Ya masuk akal saya. Akhirnya saya pindah. Oh bagus Pak, hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita berdoa di penghujung Ramadan ini, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Amin. Allah berkahi usia kita. Allah jadikan kita agen-agen perubahan menuju kebaikan semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu berkah bermanfaat. Dan saya mohon maaf, apunten sepuro kalau ada hilaf dan salah. Mungkin ini kan Selasa, Rabu, Kamis kita sudah berangkat Kamis subuh di kajian ke Jakarta. Mudah-mudahan semua panjang umur, amin. Sehat walafiat. Walau alam ini nanti ada jadwal lagi kesini enggak? Saya tengok nanti di mes. Kayaknya setiap masjid 2 kali kayaknya. Kalau enggak 3 kali 2 kali. Mudah-mudahan kalau enggak bertemu saya sudah mohon maaf. Namun buat kehilapan kelebatan, bedah menikah salah-salah bulan jangan sapulogi. Mudah-mudahan panjang umur, panjang dengan sejajar, ya semuanya panjang umur, memberikan kemudahan dalam hidup, memberkahi, dan kita bisa berjumpa lagi nanti di lain waktu. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.